Beberapa tahun ini banyak persepsi bahwa sekolah itu nggak penting dan bikin bodoh. Dari mana persepsi itu berasal? Ialah dari para YouTuber dan pengusaha sukses. Karena adanya para YouTuber dan pebisnis sukses itu banyak orang beranggapan bahwa menjadi sukses tidak perlu gelar sekolah atau sarjana. Karena untuk apa capek-capek sekolah mahal-mahal toh gaji UMR juga karena saking sulitnya cari kerja di negara Indonesia ini. S1 akuntan, tapi nggak pernah diajarin nawar barang. Pernah S1 akuntan nawar barang? Enggak. Selesai S1, akuntan, keluar ke Mangga 2 ditipu. Nah, lu belajar ngitung buat apa kalau lu ditipu aja masih bisa? Karena memang sekolah kita di Indonesia tidak mengajarkan hal tersebut. S1 komunikasi. Wah. Lanjut, S2 komunikasi. Berdiri di sini ngomong di depan 2000 orang, kencing. Lah ngapain? Prakteknya tidak pernah diajarkan sama sekali. Lalu faktor apa saja yang mendukung kebenarannya persepsi ini? Sistem pendidikan yang kaku. Pada dasarnya ilmu sekolah dari SD sampai SMA ialah sistem pendidikan yang ada pada tahun 1800-an yang mana dan sistem itu tidak berubah dan sama saja sampai sekarang. Padahal semestinya pendidikan harus mengikuti perubahan zaman. Dan hal itu sulit dilakukan kecuali sistemnya diubah oleh pemimpin yang hebat. Sekolah lebih mengutamakan sistem standar akademis, bukan minat bakat orang, sehingga membuat banyak muridnya mengubur impiannya karena bertentangan dengan standar sekolah, yang seharusnya mereka bisa menjadi seorang atlet, seniman, musikal yang hebat. Namun, mereka terpaksa mengikuti standar pendidikan yang bertujuan untuk menjadi orang biasa, bukan orang yang mengguncang dunia, dengan karya yang inovatifnya. Suramnya masa depan berkarir di Indonesia, untuk memiliki rumah, yang sekarang harganya naik menjadi ratusan sampai miliaran, yaitu 3-4 digit. Maka kita memerlukan gaji yang banyak untuk menggapai itu, yaitu 2 digit, sekitar 10-90 juta. Namun sayangnya UMR kita hanya 1 digit, itu pun sangat sulit. Bahkan banyak orang yang bergaji di bawah UMR. Apalagi honorer yang hanya ratusan ribu, padahal mereka lulusan sarjana. Sungguh pendidikan tinggi pula tidak dihargai di Indonesia ini. Berbeda halnya dengan para politikus dan pejabat, mereka tak perlu berpendidikan tinggi, namun mendapatkan gaji yang tinggi meskipun sering dengan uang haram, yaitu dari korupsi, pemotongan anggaran, dan upah sogokan terhadap pihak mafia yang merugikan negara. Sarjana dari katakan, sejak di sekolah mencontek adalah hal lumrah. Maka di kuliahan pun banyak orang memang tidak niat mencari pendidikan, melainkan hanya bermain-main. Mereka tinggal membayar joki tugas untuk menyelesaikan tugasnya. Bahkan skripsi pun banyak yang fotokopi atau nyontek dari skripsi orang lain. Maka ketika mereka masuk dunia kerja pun, mereka kaget karena tidak punya persiapan dan melakukan banyak manipulasi lagi seperti di sekolah dan di kuliahan. Maka tentulah itu sebabnya banyak atasan perusahaan mengadakan korupsi juga, seperti menciptakan penyogokan kepada pelamar kerja, pelecehan seksual agar naik jabatan untuk wanita, dan kejahatan lainnya yang merugikan perusahaan dan karyawannya. Lalu kenapa zaman dulu orang tua kita beranggapan bahwa tidak kuliah maka tidak punya masa depan? Karena memang zaman dulu, zaman Soeharto belum ada teknologi internet, dan dunia belum mengglobalisasi. Tentulah sangat sulit bagi seseorang yang hanya lulusan SMA apalagi di bawahnya dalam mencari pekerjaan, bisnis atau pendapat yang cukup. Namun karena sekarang zaman sudah internet bahkan menuju zaman AI atau robot, peluang pekerjaan semakin luas. Banyak orang non-sarjana menjadi YouTuber sukses, influencer, atlet, pebisnis muda. Tentu zaman sekarang semakin mudah dalam luasnya pekerjaan dan bisnis. Di samping inflasi tinggi yang sekarang melanda dunia, maka kesimpulannya ialah pendidikan itu penting bagi perkembangan manusia. Namun pendidikan tidak hanya ada di sekolah, melainkan dimanapun manusia bisa beradaptasi, tergantung tujuan dan impian mereka.
Dan tentu semua orang ingin menjadi sarjana yang berpendidikan. Namun setiap orang memiliki kondisi dan kesempatan yang berbeda-beda. Selama kita bermental jujur, pekerjaan keras dan mampu beradaptasi, maka tidak sarjana bukanlah hal yang masalah.